Perempuan yang rentan kepribadiannya itu memang cenderung lebih mudah menarik laki-laki yang misalnya lebih dominan, lebih mau memperlihatkan otoritasnya, banyak yang manipulatif misalnya. Itu memang biasanya mereka akan lebih tertarik atau lebih mudah menarik perempuan tersebut yang punya ciri manipulasi lah dalam sebuah hubungan. Supply mereka ada dua nih. Pertama, supply mereka yang kesannya itu menerima apa adanya. Mungkin agak-agak mellow, takutan, gitu. Ini nih adalah supply buat si manipulatif tadi. Satu lagi, supply tapi yang dia mungkin berkarakter. Artinya dia mungkin yang kuat, dia mungkin bisa berpikir. Tapi biasanya tetap ada kelemahan, misalnya terlalu beranggapan baik dengan semua orang. Ekspektasinya tuh kayaknya nggak mungkin dia orang ini jahat. Kalau dalam hubungan sudah ada kekerasan fisik, itu waktunya hubungan tersebut dipikir ulang. Kita kumpulkan kekuatan dan keberanian untuk ngomong sama orang terdekat kita yang kita percaya. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial kita, Kak Citra Ananda Mulia. Beliau adalah seorang psikolog klinis sekaligus pemilik Behaviors, yaitu mental health service yang aktif menangani kasus mental health, drug addiction, perkembangan anak, dan juga manajemen SDM. Di episode kali ini kita akan membahas dua topik yang sama-sama sedang banyak diperbincangkan. Yang pertama tentang hubungan toksik, termasuk kasus viral seorang artis dan bukunya yang ramai dibahas publik. Yang kedua tentang maraknya kasus bunuh diri pada anak dan remaja, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan kesehatan mental. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat relevan untuk kita semua. Semua berawal dari kasus yang akhir-akhir ini sempat viral ya. Sebenarnya kita nggak akan bahas soal siapa atau tokohnya atau orangnya, karena ini sebenarnya adalah kasus yang mungkin umum. Di sini kita berharap untuk belajar melihat pola-pola yang mungkin teman-teman sedang hadapi ya, yaitu topik tentang toxic relationship. Di sini kan kita semua tahu ya kasus yang lagi viral nih, tapi aku nggak akan nanya soal specifically orangnya. Dan hari ini kita juga sudah bersama dengan salah seorang psikolog klinis di Behaviors, yaitu Kak Citra Ananda Mulia. Halo Kak. Halo, kami dong ceritain. Nanti ada ini ya Kak. Ya begitulah ya. Nah, kita akan membahas soal toxic relationship nih Kak. Tapi kita berawal dari bukunya salah satu artis ini kali ya Kak ya. Nah, di kasus ini kan si korban lah ya. Korban dia kecenderungan terlihat kalau dia itu sebenarnya anak yang pendiam, anak yang penurut gitu ya, anak yang taat gitu lah. Nah, kalau misalnya di dalam hubungan toxic relationship, apakah sebenarnya si korban itu memang punya kecenderungan karakter yang seperti ini gitu ya Kak ya? Karena kan aku sendiri juga punya pengalaman gitu di hubungan yang toxic gitu ya, which mungkin semua orang pernah mengalami hal tersebut gitu. Nah dulu mungkin waktu aku masih ya 10 tahun yang lalu itu masih sangat polos juga ya. Pernah polos ya, pernah polos ya. Nah menurut Kakak sendiri, apakah karakter ini punya kecenderungan untuk menarik mungkin pasangan yang toksik? Gini, biasanya sih pengalaman perempuan yang rentan kepribadiannya itu memang cenderung lebih mudah menarik laki-laki yang misalnya lebih dominan, lebih mau memperlihatkan otoritasnya, yang ya kalau sekarang nih banyak yang manipulatif misalnya, itu memang biasanya mereka akan lebih tertarik atau lebih mudah menarik perempuan tersebut gitu. Karena kalau perempuan yang firm, punya kepribadian yang tegas, kuat gitu, ini kan mereka nggak gampang dibujuk ya oleh oleh lawan jenisnya. Oh berarti memang karakter yang ya mungkin bisa dibilang naif juga ya, mungkin melihat kalau dulu aku berkaca gitu, karena keluargaku tuh baik gitu ya. Jadi aku melihat dunia ini pasti orangnya baik-baik aja gitu ya. Mungkin di situ kerentanannya juga ya Kak ya. Nah, dan kalau misalnya dari sisi prianya ini ya, yang punya sifat dominan itu memang cenderung tertarik untuk ketemu sama cewek kayak gitu ya Kak ya. Kenapa? Apakah memang ada kebutuhan validasi kah atau kebutuhan apakah kalau yang Kakak lihat? Bisa jadi, karena gini,
Kalau kita mau mendekati orang, kita kan akan melihat sejauh mana orang ini saya bisa cocok sama kita, punya vibes yang sama. Nah, kalau saya dengan karakter yang saya maunya mendominasi, saya maunya punya kontrol dalam hubungan ini, maka saya akan mencari orang yang sepertinya bisa saya kontrol, yang menurut saya bisa saya arahkan, bisa saya kendalikan. Karena kalau saya mencari orang yang sama-sama kuat karakternya, maka kami akan saling mendominasi kan, gitu. Nah, sebagai orang yang maunya mendominasi, saya nggak akan mau tuh cari pasangan yang begitu. Gitu, saya pasti pilihnya pasangan yang lebih rentan, lebih lemah karakternya, sehingga saya bisa mengontrol lah tanda kutip si pasangan ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ya Kak ya, mungkin pola-polanya tuh di awal itu kan kayak love bombing ya. Love bombing, terus kayak seolah-olah si prianya ini adalah hero buat si perempuannya gitu. Nah, gimana sih kita bisa melihat kalau itu beneran tulus atau manipulatif? Kalau love bombing tuh biasanya di awal tuh namanya bom. Dia kayak sekali ini meledak terus kayak berapi-api gitu, tapi nggak konsisten, nggak tahan lama, terus ada demanding after that. Setelahnya ada, ketika saya sudah melakukan yang menyenangkan buat kamu, maka saya akan menuntut kamu melakukan itu. Sementara kalau tulus, dia biasanya tidak bertubi-tubi, ada proses adaptasi, ada proses sama-sama belajar gitu. Ketika dia memberi, dia juga memberinya akan lihat memang, oh ini emang orang ini butuh. Ketika saya mau memberikan kasih sayang di porsi yang sesuai gitu, dan itu biasanya konstan dan ada saling sih di situ. Ada salingnya ya. Nah, kalau misalnya manipulatif itu gimana? Apakah biasanya bertahan berapa lama sih Kak love bombingnya itu? Ini serius ya. Tergantung, asik tergantung. Tergantung gini, ada orang yang ini sebentar, kita ngomonginnya luas kan ya? Luas, general ya, general ya. Okay. Jadi laki-laki, nggak laki-laki aja sih sebenarnya, laki-laki dan perempuan yang punya ciri, let's say ada ciri manipulasi lah dalam sebuah hubungan kita. Mereka biasanya ada dua nih, mereka punya supply mereka. Ada dua nih. Ada pertama supply mereka yang kesannya itu menerima apa adanya. Jadi perempuan yang let's say kalau kita mungkin agak-agak mellow kita bilangnya ya. Perempuan yang nurut, perempuan yang takutan gitu. Nah, ini nih adalah supply buat si manipulatif tadi. Oh, itu bukan perempuan ya, laki-laki juga ada kok yang kayak gitu, laki-laki yang cenderung nurut gitu. Ini bisa jadi ketemu perempuan yang justru manipulatif tadi gitu. Ini memberikan supply buat si orang yang manipulatif ini karena dia memiliki rasa keberhargaan, rasa kebesaran. Tadi ya, rasa power bahwa power. Dia memiliki rasa power. Bahwa saya memiliki power over this person. Udah campur-campur. Kayak kan anak jaksel gitu. Emang di jaksel ini ya. Jadi mereka ngerasa punya power over this person. Satu lagi, orang yang juga bisa jadi supply untuk seorang manipulatif ini adalah dia mungkin saja kita bilangnya supply, tapi yang dia mungkin berkarakter. Artinya dia mungkin yang kuat, dia mungkin bisa berpikir. Tapi di satu sisi biasanya tetap ada kelemahan, misalnya mereka adalah orang yang tadi terlalu beranggapan baik dengan semua orang, terlalu ekspektasinya tuh kayaknya nggak mungkin di orang ini jahat gitu. Tapi pada dasarnya ini karakter cukup punya karakter, artinya tidak selemah yang A ya. Yang B tuh dia mungkin tidak selemah yang A, tapi tetap punya apa saya bilangnya ya, kayak ya tadi tuh di satu sisi dia adalah orang yang kita boleh ngomongin kayak empat. Boleh. Pernah dengar nggak? Empat ya. Orang yang punya
empati yang tinggi, jadi dia cenderung melihat orang ini baik, sehingga yang tadi kamu bilang gitu, kayak kayaknya nggak mungkin deh dia jahat. Iya, tapi atau memaklumi lah kayak misalnya kayak ada orang tuh ada yang baik, ada yang buruk, ya maklumi lah gitu kan. Itu juga bisa jadi supply buat si manipulatif tadi. Bedanya orang yang lebih punya karakter biasanya tidak akan bertahan lama. Mereka akan lebih bisa menyadari bahwa saya berada dalam hubungan yang toksik. Sementara orang dengan karakter yang A tadi yang lebih banyak takutannya, nggak enakannya, terus bener-bener nurut banget gitu, nggak mau ribut, menghindari konflik, ngerasa kalau berantem nanti kalah gitu. Ini supply si manipulatif yang akan bertahan lebih lama. Oke. Gitu. Iya sih Kak, apalagi kalau misalnya ada mungkin tradisi atau kepercayaan kita bahwa perempuan itu ya mengalah lebih baik lah dibandingkan kita harus melawan atau kita terbiasa. Perempuan dari mana itu? Kayak perempuan Sumatera gitu. ada. Udah ya, ya mungkin ya. Bercanda. Gak boleh ngomong keras ya, say. Gak boleh ngomong keras. Iya kan biasa gitu kan. Oh perempuan harusnya nurut aja. Perempuan Sumatera gitu. enggak ya? Apa itu ngalah? Bercanda. Kayak gitu kan kebanyakan yang kayak gitu kan. Perempuan-perempuan yang tulus banget gitu, yang percaya dengan agama mungkin lah ya. Mengabdi, biasanya gitu perempuan kita punya typical culture di mana perempuan itu kalau sudah menikah atau kalau menjadi pasangan gitu, mereka lebih sifatnya kayak mengabdi. Nah, dan ada ayat-ayat juga kan yang bisa dibawa untuk hal-hal seperti itu gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Nah tadi biasanya si karakter yang manipulatif tadi itu memang menggunakan tuh, kadang mereka pakai itu. Iya. Mereka menggunakan mereka kan butuh source of power ya. Nah, kadang beberapa mungkin menggunakan, let's say mungkin agama, moral, bahwa kayak, ya lo kan, kamu kan istri, atau kita kan akan menikah, kamu harus mengikuti imam kamu, aku kan laki-laki, aku akan jadi pemimpin rumah tangganya, maka kamu harus mengikuti aku, dengan tanpa diizinkan untuk mencari tahu apa hak saya sendiri di dalam hubungan ini. Itu juga kadang terjadi sih. Benar-benar sih Kak. Apalagi misalnya perempuannya taat misalnya gitu ya. Terus misalnya dalam hubungan itu kan nggak boleh, misalnya perempuan udah ada kekerasan atau abuse gitu ya. Nah biasanya tuh perempuan ingin mencari pertolongan dan tertahan karena hal-hal tersebut gitu. Dimana misalnya kayak kita kan hubungan berdua aja, kita nggak boleh bawa masalah ini ke luar gitu lah intinya. Nah itu kan sebenarnya banyak yang membuat perempuan itu tertahan gitu dalam satu hubungan yang toksik. Nah menurut kakak itu kayak gimana? Oh jadi mereka malu atau takut atau nggak mau cerita ke orang karena butuh pertolongan. Iya, gitu karena ada ancaman, let's say nggak boleh nyeritain rahasia hubungan kita ke orang gitu ya. Nah tadi tuh kenapa dibilang individu yang rentan kepribadiannya gitu, itu yang lebih mudah menjadi, kalau kita bilang supply-nya si manipulatif ini, karena dia akan termakan dengan itu tadi. Karena dia nggak berani punya sikap buat dirinya sendiri. Karena dia percaya bahwa, oh iya ya, dan dia tidak mempertanyakan lagi hak-hak dia dalam hubungan itu. Gitu. Nah harusnya ketika kita memiliki hubungan, makanya saya suka bilang gini, apalagi kalau mau menikah ya, selesaikan dulu kamu dengan luka-lukamu, mau laki-laki mau perempuan, sehingga ketika kamu berada dalam sebuah hubungan, kamu sudah bisa saling gitu. Gak cuma hak kamu aja, gak cuma hak pasangan kamu juga tahu hak kamu apa dalam hubungan ini. Jangan sampai kehilangan diri sendiri di hubungan ya kan. Benar banget. Apalagi perempuan. Nah kak, kalau menurut cerita yang ini ya kak ya, kan setelah fase love bombing itu biasanya ada fase dimana kayak si pasangan yang manipulatif ini itu marah dengan hal-hal yang kecil gitu, sehingga si korbannya ini merasa kayak salah terus, atau dia mungkin kayak bingung, aku tuh sebenarnya salah nggak sih gitu. Ada kebingungan kayak gitu karena si pasangan yang manipulatif ini itu kayak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa, sehingga nih si cewek ini kayak agak paranoia nih, jangan-jangan aku salah nih atau apa. Nah menurut kakak itu kayak gimana? Gini, bayangkan kamu punya
entah temen, entah pasangan yang waktu baru kenal tuh kayak manis banget. Nah itu dia. Kamu dikasih semua maunya kamu diikutin gitu. Kamu kan ngerasa terbang ya. Kayak, iya ampun ya Tuhan, dia baik sekali. Saya merasa beruntung sekali punya pasangan seperti ini. Ya ampun ya Tuhan, nih teman saya baik banget. Atau kayak, saya punya teman apalah, ini baik sekali gitu kan. Saya beruntung sekali nih punya orang ini dalam hidup saya gitu. Lalu ketika ada yang salah dan lalu dia berubah, kamu ngerasa bersalah nggak? Iya. Iya kan? Karena kamu ngerasa kayak, oh iya ya, saya ini yang salah. Karena kemarin-kemarin dia baik-baik aja. Iya. Karena kemarin-kemarin dia secinta itu sama saya. Soal persahabatan kemarin-kemarin dia seasik itu sama saya gitu. Atau kalau hubungan pekerjaan, kemarin-kemarin dia kayak kita asik banget kok kerjasamanya gitu. So ketika ada yang salah, karena kita yang awalnya di love bombing, kita akan ngerasa, gue ya yang salah ya. Aku salah apa ya? Apalagi biasanya cara pertama adalah silent treatment. Biasanya didiemin dulu. Nah, silent treatment itu tuh kalau menurut aku itu cara marah yang paling itu abusive loh. Karena membiarkan si pasangannya, si lawannya sibuk dengan pikirannya sendiri. Gitu. Dan itu menurutku cukup jahat sih. Jadi kalau punya pasangan suka silent treatment gitu, kalau kamu gak nyaman dan gak suka, ajak ngomong, saya gak suka diginiin. Karena itu membuat saya sibuk dengan pikiran saya sendiri. Nah lalu naik lagi nih, ekstrimnya lagi adalah dia mulai menyalahkan. Udah tahu belum apa salah kamu? Gitu. Sebenarnya dia bingung kan, dia habis didiemin kan. Terus nanti naik lagi, biasanya muncul ada, ini kalau udah kasus parah ya, muncul ada kekerasan, biasanya verbal dulu. Dasar gak ngerti-ngerti, atau ngomong kasar lah. Susah banget sih ngomong sama kamu gitu. Aku dari kemarin udah baik-baik ya sama kamu ya. Coba pikir kamu, oh, kenapa aku jadi kayak gini? Nah itu. Terus ekstrimnya lagi adalah kekerasan fisik. Ya, perempuan tuh sudah harus aware. Mau perempuan mau laki-laki ya. Kalau dalam hubungan sudah ada kekerasan fisik, itu waktunya hubungan tersebut dipikir ulang. Itu waktunya kita kumpulkan kekuatan dan keberanian untuk ngomong sama orang terdekat kita yang kita percaya. Karena kadang-kadang ada juga loh laki-laki yang jadi korban kekerasan fisik perempuan, dan atas dasar tadi tuh labeling, atas dasar ya kan laki-laki nggak boleh ngelawan, tapi perempuannya terus-terusan kalau marah, saya mukul apa gitu. Kasar, itu kan juga ya abusive gitu. Nggak boleh, mau laki-laki mau perempuan. Wah, keren. Iya sih Kak, aku sadar ya, kayak misalnya itu sebenarnya kayak adiksi kan. Kayak dikasih love bombing tuh kita kayak adiksi. Terus diambil tuh rasa bahagianya tuh. Nah, tiba-tiba kita jadi bingung. Kita nyari lagi kan. Iya. Dan kita tersisa sendiri. Ya kali ya saya yang salah. Dan kalau lama-lama itu bisa menimbulkan gangguan juga di kepribadian si korbannya ya. Kayak misalnya rendah diri atau mungkin gak yakin sama dirinya atau apa mungkin. Itu banyak sih kasus yang ke klinik kayak gitu. Oh gitu ya Kak? Iya. Jadi dia ngerasa semua salah saya, semua saya yang nggak benar, saya yang bodoh, saya yang nggak bisa ngerti gitu. Sampai akhirnya maksudnya kita konseling, kita tes segala macam, baru oh iya ya, itu biasanya memang korbannya yang akan pergi ketemu sama profesional. Pelaku sih ngerasa dia nggak ada masalah ya. I see sih. Nah kalau aku kan juga pernah ya ada toxic relationship ya, zaman dulu lah gitu. Nah memang efek yang ditimbulkan adalah aku jadi krisis kepercayaan diri gitu. Dimana aku kayak ngerasa nggak bisa hidup tanpa si pasangan manipulatif ini ya, which sebenarnya nggak benar gitu. Sebenarnya kayak malah kita yang harus ngambil kembali otoritas diri kita gitu atas permainannya dia gitu. Karena kata-kata yang biasanya akan dipakai adalah gak akan ada yang bisa ngertiin kamu selain aku. Iya benar banget. Gak akan ada yang bisa menyayangi kamu seperti aku menyayangi kamu. Karena kan tadi di awal udah dikasih tuh loh bombing. Benar. Dan itu salah banget guys. Kita berpikir kita bakal hancur ketika kita pergi dari hubungan toksik, padahal enggak.
Padahal sebenarnya itu kehidupan kita baru dimulai dari itu. Iya, benar. Karena hubungan yang baik itu sejatinya asik sih. Agak ya. Karena hubungan yang baik itu dia ada fase mencari kecocokan kan, ada fase adaptasi dong. Iya. Nggak bisa saya hanya memberikan love, sementara saya nggak ngerasain love kamu balik. Nah itu dia. Terus saya nggak memberikan kesempatan buat pasangan saya menunjukkan lagi love-nya. Kan kita harus ketemu. Ini di mana sih bahasa cinta kita yang saling cocok nih satu sama lain. Tapi kalau di awal terus-terusan sampai kita kewalahan, tapi kewalahan tanda kutip yang gitu banget, itu harusnya ada yang dicurigai kayak kok gini ya gitu. Iya benar sih Kak. Dan mungkin juga kalau udah separah sampai kayak kasus artis itu ya kayak itu kan sebenarnya dia harus pergi dari hubungan itu gitu. Nah tapi nggak banyak perempuan yang berani untuk melakukan hal tersebut, yang kayak aku bilang tadi, mungkin ada ketergantungan antara finansial kah, ketergantungan mental, ketergantungan perasaan gitu. Dan menurutku perempuan itu atau korban itu layak kok untuk bahagia gitu ya. Nah itu yang aku rasa pasti korban itu nggak ngerasa seperti itu Kak. Mereka tuh kayak ngerasa aku tuh nggak layak, aku tuh ya mungkin memang harus seperti ini dan kayak gitulah. Nah kalau Kakak sebagai psikolog ya yang menemukan kasus serupa, biasanya Kakak akan ngomong apa ke mereka? Tadi biasanya kan kita konseling, kita assessment, kita ada namanya untuk terapinya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Dia kita coba sadarkan pelan-pelan atas dirinya. Biasanya kita ajak dulu buat ketemuin lagi yuk sama dirinya dia. Diri kamu nih yang hilang, diri kamu yang selama fase di sini dengan orang ini kamu merasa nggak ada apa-apanya nih saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita temukan lagi yuk diri kamu yang hilang ini. Kamu belajar, kita biasanya membantu si klien atau pasien menghargai lagi dirinya, menemukan rasa aman lagi terhadap dirinya sendiri. Gitu, memiliki lagi rasa penghargaan terhadap dirinya dan mengenali lagi aspek-aspek atau hal-hal yang dia bisa loh sendiri gitu. Bahwa dia sebelum ini dia tuh seseorang yang begini misalnya. Gitu. Itu biasanya kita coba bantu awalnya di situ sih. Oh, dibedah satu-satu, dirimain lagi satu-satu gitu ya kayak. Dia diajak ya tadi kenalan lagi sama dirinya sendiri. Iya. Itu fundamental banget sih ya, karena sebenarnya mungkin yang susah untuk lepas ya karena dia nggak tahu siapa diri dia gitu ya. Karena dia kan they lose themselves gitu into the relationship-nya itu. Benar. Karena mungkin sebenarnya polanya halus ya kayak pelan-pelan didoktrin, diapain. Nah Kak, kalau misalnya siklus dari kekerasan itu ya atau hubungan yang toksik, itu kan biasanya kayak muter terus ya kayak misalnya dari kayak love bombing terus ke misalnya abuse, terus tiba-tiba dia minta maaf lagi tuh. Nah, itu kan sebenarnya muter-muter lagi. Menurut Kakak ya, sebenarnya mungkin nggak sih si pelaku ini berhenti untuk melakukan siklus kekerasan? Kalau si supply-nya tadi nggak ngerasa itu masalah, dia nggak akan berhenti. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Ayudhya kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Ayudhya, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Sebenarnya mungkin nggak sih si pelaku ini berhenti untuk melakukan siklus kekerasan? Kalau si supply-nya tadi nggak ngerasa itu masalah, dia nggak akan berhenti. Kapan dia berhenti? Ketika si supply-nya ini melawan atau menunjukkan sebuah perlawanan. Gitu. Masalahnya kadang-kadang ada supply yang bisa melawan atau kadang-kadang ada yang jadi numb. Ya udahlah ngikut aja. Gitu. Padahal ini yang nggak boleh. Ketika ketika di hubungan itu sudah ada kekerasan khususnya fisik, itu harusnya sudah harus dipikirkan ulang hubungan tersebut, mau dari laki-laki mau dari perempuannya. Nah Kak, kan biasanya kasus-kasus kayak toxic
hubungan toksik ini tuh ada kasus pelecehan lah ya, cenderung ke kasus pelecehan. Nah, kenapa biasanya si korban itu cenderung membeku atau freeze gitu ketika mengalami proses pelecehan? Karena tadi kan dia tuh sudah terlalu lama dibuat atau disituasikan dia tidak berdaya, dan akhirnya si korban percaya dia tidak berdaya gitu. Ini kan beda ya, bukan dengan pelecehan seksual yang ketemu di jalan terus dilecehin kan gitu. Beda, ini beda. Kan dalam hubungan, tapi mungkin misalnya let's say ketika misalnya suami istri lalu mau berhubungan intim misalnya, itu kan harusnya ada permisi dulu nih gitu. Nah ini nih ada yang karena dia ngerasa dia punya otoritas di situ, ya saat apa ya jadinya sifatnya tuh satu arah gitu misalnya si hubungan tadi. Nah si korbannya kenapa ya kok freeze? Ya karena dia sudah dibuat begitu lama dalam keadaan tidak berdaya dan merasa jadinya tidak berdaya. Sehingga saya nggak bisa ngelawan, saya nggak bisa apa-apa. Yang tadi ada yang jadinya tuh numb, jadi ngikut aja. Ya udahlah, daripada saya luka-luka, daripada saya bonyok, tapi saya sudah tidak bisa menikmati lagi tuh, let's say hubungan intim tersebut misalnya. Gitu. Oke, kalau misalnya ada bentuk pertahanan dirinya itu freeze, itu ada juga ya kayak mungkin bentuk pertahanan diri kali ya? Jadi bentuk pertahanan diri daripada saya, let's say tadi terkena efek abuse yang lebih parah lagi. Gitu. Kalau itu respon sih sebenarnya. Respon tubuh ya. Iya, respon tubuh bahwa dia tahu nih, saya nggak bisa ngelawan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya ngelawan, saya akan lebih parah lagi gitu misalnya. Mungkin saya akan dipukul, saya akan diapain gitu. Akhirnya ya udah, dia diem, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia seperti mengikuti saja maunya si manipulatif ini, gitu. Oke Kak. Nah sebenarnya Kak, kalau si manipulatif ini tuh kehilangan si supply-nya, itu kan sebenarnya dia bukan siapa-siapa kan gitu. Atau dia merasa tidak berdaya kan? Iya, justru dia pasti akan goyang nih. Kalau dia tahu supply-nya ini tadi memberikan perlawanan, mau pergi, gitu. Dia akan goyang, dan kalau memang dia semanipulatif itu, dia bisa memutarbalikan cerita misalnya, atau dia juga bisa bahkan let's say kayak play victim gitu, bisa kayak gitu. Kalau parah ya, tingkat manipulatifnya cukup parah. Playing victim malah dia membalikan keadaan. Saya sih jago gitu sih ya. Nah Kak, kenapa biasanya ya, kan aku baca satu komunitas ya, kenapa biasanya korban-korban hubungan toksik itu adalah sebenarnya orang-orang yang berprestasi gitu ya. Sebenarnya orang yang saya wow banget gitu. Kenapa? Padahal kan kalau misalnya kita lihat secara realistis, harusnya mereka ngerti lah ya, harusnya mereka ya tahulah sedang dalam hubungan yang nggak sehat gitu. Nah menurut kakak gimana? Apakah si pelaku ini memang mengincar korban-korban yang kayak gitu, misalnya yang pintar atau yang cakep atau yang apa yang bisa mereka gitu? Iya, jadi gini, ada tipe-tipe kepribadian tertentu. Ada orang dengan ciri kepribadian narsistik, tadi ya mereka punya sifat si manipulatif ini gitu. Nah, ada si narsistik ini kan butuh supply yang tadi, yang bisa menerima kontrolnya dia, yang bisa menerima dominansinya, yang bisa menerima otoritasnya, yang bisa ngikutin apa yang dia mau. Nah, ada tipe si narsistik ini yang karakter yang A tadi gitu, itu memberikan perasaan kebesaran, memberikan perasaan power karena dia bisa berkuasa atas perempuan ini. Tapi perempuan yang kedua tadi, yang B, yang let's say dia adalah sesuatu yang dia lebih, ya mungkin dia cerdas, mungkin dia perempuan yang berkarir, sebenarnya dia luar gitu. Ini kan untuk orang dengan karakter narsistik bisa menaklukkan perempuan atau mungkin laki-laki seperti ini gitu, yang di luar adalah hebat segala macam. Ini kan lebih lagi memberikan dia perasaan puasnya. Bayangkan orang yang di luar dikenal pintar, dikenal punya prestasi, tapi bisa saya tundukkan. Ini kan buat mereka yang butuh validasi,
buat mereka yang butuh validasi bahwa saya bisa menaklukkan orang seperti ini, itu kan rasanya lebih menyenangkan gitu buat diri mereka untuk validasi untuk memperkuat validasi mereka dibanding yang tadi yang memang tipe yang supply setianya dia yang lebih nggak berdaya gitu sifatnya. Kan akan lebih menyenangkan, memberikan makan ego, memberikan makan ego lagi gitu bahwa ya saya juga bisa loh mengontrol perempuan atau laki-laki yang di luar sana adalah sesuatu, tapi ketika sama saya dia nurut sama saya, kan itu lebih kepuasan lagi egonya, lebih tervalidasi lagi gitu powernya dia. Berarti untuk korban-korban di luar sana yang mungkin merasa tidak berdaya itu sebenarnya bukan karena itu ya, malah sebenarnya kalian itu wow banget sehingga ya itu menjadi santapan yang mungkin oke lah untuk si narsistik ini gitu ya kayak. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke masalah soal mengutip-ngutip agama gitu ya untuk memanipulasi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya si korban ini tidak menjadi jadi gak percaya lagi sama agama atau sama Tuhan karena mungkin sudah terdoktrin atau bosan lah dengar ayat-ayat misalnya atau kayak gitunya. Kalau ini mungkin kan ini di luar wilayah saya ya Bun ya, kalau ngomongin ayat ya Bun. Ya kan karena banyak yang kayak gitu kan Kak, bawa ayat. Mungkin lebih begini, kalau saya, kalau kita ada pasien dan korban dari pasangan yang manipulatif atau pasangan yang ternyata kebetulan narsistik misalnya, terus ya itu ya, ya ayatnya kan perempuan harus gini-gini nih. Karena kalau dari sisi psikologis yang saya akan ajak bicara adalah tadi dirinya, emosinya, psikisnya. Dan secara agama saya akan sarankan si penderita ini, si korban ini atau pasien ini untuk langsung mendatangi kayak emang udah pernah konfirmasi sama ustadznya atau udah pernah konfirmasi sama pendetanya gitu. Lebih baik mereka tanya langsung ke ahli-ahli sesuai dengan agama mereka nih. Kemarin dengar apa dari si pasangan? Iya, setuju tuh. Gitu. Jadi datang langsung gitu, jangan kata pasangannya gitu. Dan kadang-kadang kan ya penggalan ayat mungkin, potongan ayat yang dipakai kan untuk memperkuat alat powernya mereka gitu. Jadi lebih baik temui langsung ahli agama sesuai dengan agama si pasien ini. Iya sih, benar sih. Dan kalau aku mikir kayak misalnya si manipulator ini membawa ayat gitu ya. Kan sebenarnya kalau misalnya mereka minta haknya dia, kita kan juga punya hak yang harus dia kasih juga ke kita gitu ya. Jadi lihat-lihat juga nih siapa yang ngomong gitu kan, apakah dia layak dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang spesial dari kita gitu. Ya sebenarnya pintar-pintar lagi ke kita ya sebagai individu harus balik lagi mengenal diri sendiri lagi gitu. Ya ambil lagi otoritas diri kita, jangan mau dikontrol sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab pastinya kayak. Oke, terakhir Kak, apa pesan-pesan untuk para korban di luar sana agar mereka tidak terjebak dalam hubungan yang toksik ini? Kalau nanyanya ke saya balik lagi akan bilang, sebelum memulai hubungan dengan orang lain, perbaiki dulu hubungan dengan diri Anda sendiri. Karena kenali diri Anda, kenali nih diri kita sendiri nih, saya tuh maunya apa, saya butuhnya apa, saya perlu pasangan yang gimana, saya senengnya diapain, saya kenali perbedaan tadi, ada butuh, ada ingin, saya sukanya diapain sih, tapi karakter saya begini, misalnya saya perempuan yang aktif, saya senang berkarya, maka ya jangan sampai ketemu laki-laki yang akan membatasi diri saya dong untuk berkarya. Iya. Terus saya punya luka, saya akan rentan, kayaknya saya punya father issue deh, karena saya gampang banget bucin kalau jatuh cinta. Itu bahaya kan, kalau laki-lakinya baik, kalau enggak, kan berarti harus diobatin dulu tuh father issue-nya, kayak dipulihkan dulu father issue-nya. Atau yang laki-laki, saya punya mother issue nih ternyata gitu. Saya gampang bucin banget sama perempuan, itu juga banyak loh laki-lakinya yang jadi ini. Itu
itu juga banyak. Nah, kenali dulu luka-lukanya saya sebelum saya menjalin hubungan yang lebih serius dengan orang lain, supaya saya lebih punya karakter, saya lebih tahu hak diri saya lebih tahu saya maunya apa dalam hubungan ini. Saya tahu bahwa saya patut dihargai seperti saya menghargai kamu. Tadi kan ada saling di sini. Setuju sih Kak, harus mengenal diri sendiri lebih dulu ya Kak ya. Nah mungkin buat teman-teman yang ingin kembali lagi ke dirinya sendiri, menemukan identitasnya lagi setelah lama di hubungan yang toksik gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya butuh bantuan bisa langsung ke behaviors ya Kak ya? Bisa. Boleh dijelasin mungkin ya Say? Bisa, saya kebetulan saya praktek di behaviors. Kalau sekarang lokasinya tuh di Cilandak, dia jadi satu sama ada klinik kecantikan, jadi bisa one stop service. By appointment, tapi saya nggak sendiri, saya punya dokter, saya punya konselor, dan saya punya teman-teman psikolog lain lagi yang bisa ngebantuin teman-teman yang menghadapi kasus-kasus seperti ini. Dan ini banyak kok kasus-kasusnya yang datang ke kita seperti ini. Ya, jadi jangan menyerah dulu ya Kak ya, karena sebenarnya banyak kok profesional-profesional yang bisa bantuin teman-teman kalau misalnya di kondisi yang mungkin sulit untuk bangkit sendiri ya Kak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ke Kak Citra gitu ya, bisa pakai voucher KDKI dia kan? Bisa banget. Dan apakah bisa online atau harus datang langsung ke sini? Bisa online, cuma kalau di awal biasanya kita assessment. Biasanya di awal kita menyarankan datang langsung dulu. Nanti untuk yang berikutnya baru kalau mau online lebih enak. Oke. Gitu. Tapi kalau memang kayak jauh banget, kan ada yang jauh banget tuh di daerah misalnya, nggak apa-apa, coba WhatsApp dulu aja ke admin atau ke nomor saya, boleh. Nanti biar di arrange. Asik. Nah, kalau dari kakak sendiri ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk teman-teman yang sedang menghadapi kasus ini atau sedang menjalani hubungan yang toksik banget gitu? Kalau saya tadi dalam hubungan itu harusnya rasanya saling. Kalau kamu punya rasa takut dalam hubunganmu, maka ada yang salah dalam hubungan tersebut. Takut berpendapat, takut berdebat, takut berdiskusi. Dia takut nih, mau nyampein pendapat aja tuh takut, itu udah ada yang salah. Apalagi udah sampai pada tahap takut dipukul, takut dikasarin, itu udah salah hubungannya. Jadi keluar ya. Buat teman-teman yang berada dalam hubungan yang banyak membuat kalian merasa takut, itu berarti ada yang salah dalam hubungan tersebut. Karena hubungan yang baik adalah hubungan yang menyamankan dan menimbulkan rasa aman, bukan yang menimbulkan ketakutan. Ya, ya. Nah, kalau dari aku sendiri ya teman-teman ya, ada fasenya dalam hubungan itu kayak kalau kita keluar dari hubungan kita nggak bisa apa-apa, dan kalau kita bertahan juga nggak bisa apa-apa gitu. Tapi percayalah kalau kalian itu berhak untuk keluar dari situasi tersebut gitu ya. Kalian itu berhak untuk ngambil lagi kunci pintu kalian. Sebenarnya pintu yang kalian takutkan untuk keluar itu tuh nggak pernah terkunci gitu. Kalian tinggal berani aja untuk melangkah. Kalau misalnya kalian tidak punya bantuan siapapun, kasih tahu orang tua kalian mungkin, atau orang-orang terdekat yang sayang sama kalian. Dan apapun yang digambarkan sama pasangan yang toksik itu, dia bilang kalian bakal hancur ketika keluar dari hubungan ini, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Karena setelah kalian keluar dari hubungan tersebut, malah dunia itu indah banget gitu. Dan percayalah, ketika kita juga udah sembuh, kita bakal ketemu dengan pasangan yang lebih baik lagi gitu. Itu sih. Yang bisa mencintai kita dengan cara yang lebih baik. Betul. Dan plusnya adalah kita bisa punya mental yang lebih kuat, kita juga bisa lebih menilai dunia lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, dan kita bisa mengenal diri kita lebih baik lagi. Jadi jangan takut ya guys. Dan buat teman-teman yang butuh pertolongan banget, silahkan hubungin teman-teman dari Behaviors atau mungkin ya orang-orang sekitar kalian lah ya. Kalau kalian merasa konten kali ini bagus, silahkan komen dan kira-kira nanti kita ngebahas apa lagi. Terima kasih Kakak Citra udah ngebahas ini, dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. See you!